Hujan deras mengguyur Jakarta pada malam Natal itu. Rama menghentikan mobilnya dengan tiba-tiba di tepi jalan layang dekat Tanah Abang ketika matanya menangkap sosok seorang ibu dan dua anak kecil yang meringkuk kedinginan di bawah plastik robek-robek. Hatinya langsung tersentak melihat anak laki-laki remaja itu menggigil sambil memeluk adik perempuannya yang baru berusia 7 tahun. Rama yang biasanya selalu berhati-hati dengan hidupnya sebagai ayah tunggal gai di tengah masyarakat yang masih banyak menilai, kali ini tidak bisa mengabaikan. "Arya, tunggu di mobil ya, Papa mau lihat sebentar," katanya pelan pada putranya yang berusia 9 tahun sambil menarik jaket tebal dari kursi belakang. Udara dingin menusuk tulang, lampu-lampu Natal di toko-toko sekitar berkelap-kelip kontras dengan kegelapan trotoar yang basah. Rama mendekat, payung hitamnya hampir terbang ditiup angin. Ibu itu mengangkat wajahnya, mata lelah tapi penuh harap. "Ma, Pak, kami hanya butuh tempat berteduh sebentar," bisiknya sambil memeluk anak-anaknya. Rama merasa ada yang familiar pada wajah ibu itu, tapi ia tidak langsung mengenali. Anak laki-laki remaja itu, sekitar 15 tahun, menatapnya dengan mata yang seperti menyimpan rahasia berat. Rama langsung merasa ada ikatan tak terlihat. Ia ingat betapa sulitnya hidup sendirian membesarkan Arya setelah kehilangan pasangannya dulu karena kecelakaan, dan bagaimana ia harus menyembunyikan identitasnya agar tidak kehilangan hak asuh. "Saya Rama. Mari naik mobil saya dulu, malam ini terlalu dingin untuk anak-anak," katanya tegas, suaranya lembut tapi penuh keputusan. Ibu itu ragu sejenak, tapi melihat anak-anaknya menggigil, ia mengangguk. Mereka berlima masuk ke mobil, Arya tersenyum ramah pada anak-anak baru itu. Perjalanan pulang ke apartemen kecil di kawasan Kemang terasa panjang. Rama diam-diam memperhatikan melalui kaca spion. Ibu itu bernama Siti, anak laki-lakinya Dika, dan adiknya Mia. Mereka sudah 3 bulan hidup di jalanan setelah kehilangan rumah kontrakan karena Siti tidak mampu bayar sewa setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu. Rama merasa dadanya sesak, tapi ia tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari badai emosi yang akan mengubah segalanya. Di apartemen, ia menyediakan selimut hangat, makanan sederhana dari kulkas, dan membiarkan mereka mandi bergantian. Arya dengan polos bermain kartu bersama Mia, sementara Dika duduk diam di sudut ruangan, matanya sesekali melirik Rama dengan tatapan aneh. Rama merasa ada yang tidak beres, tapi ia mengabaikan, fokus pada tugas sebagai tuan rumah. Malam semakin larut, hujan masih deras di luar jendela. Rama duduk di sofa, memandang foto dirinya dengan Arya di dinding. Ia ingat betapa beratnya menjadi ayah tunggal di Indonesia, di mana banyak orang menganggap lelaki seperti dia tidak pantas membesarkan anak. Keluarganya di Surabaya sudah lama memutuskan hubungan setelah ia keluar dari lemari 10 tahun lalu. Tapi malam ini, melihat keluarga Siti, ia merasa ada panggilan hati yang lebih besar. Dika tiba-tiba mendekat, suaranya pelan. "Terima kasih, Om, Papa dulu juga suka bantu orang seperti ini." Kata-kata itu membuat Rama tertegun. Ada sesuatu dalam nada Dika yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia belum tahu bahwa besok pagi, kebenaran akan mulai terkuak perlahan, seperti hujan yang tak kunjung reda di Jakarta. Pagi Natal tiba dengan sinar matahari yang malu-malu menyelinap di antara awan. Rama bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan telur untuk semua. Siti membantu di dapur, gerakannya lincah meski wajahnya menunjukkan kelelahan bertahun-tahun. "Kami tidak mau merepotkan lama-lama, Pak Rama," katanya sambil mengaduk kopi. Rama tersenyum tipis. "Hari ini Natal, biarkan anak-anak merasakan kehangatan rumah dulu." Arya dan Mia sudah bermain di ruang tamu, tertawa yang seolah tidak ada masalah dunia. Dika duduk di balkon kecil, memandang kota yang mulai ramai. Rama mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat, Dik," katanya lembut. Dika menoleh, matanya berkaca-kaca. "Om, saya tidak seperti anak laki-laki biasa.
Saya suka teman laki-laki di sekolah dulu, tapi papa selalu marah kalau tahu. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong bagi Rama. Ia langsung teringat dirinya di usia yang sama, ketika pertama kali menyadari perasaannya terhadap teman sekolahnya yang bernama Dito. Dito yang dulu adalah segalanya baginya, cinta pertama yang tulus di kampus UI. Tapi Dito pergi tiba-tiba setelah lulus, katanya harus menikah karena tekanan keluarga di kampung. Rama menggeleng pelan, mencoba menenangkan. Tidak apa-apa, Dik. Kamu tidak sendirian. Om juga pernah merasakan hal yang sama. Mereka berbicara pelan selama hampir 1 jam. Dika bercerita bagaimana ayahnya, Dito, selalu tegang setiap kali ada pembicaraan tentang lelaki, seolah menyembunyikan sesuatu. Siti yang mendengar dari dapur hanya diam, tapi matanya penuh pengertian. Siang harinya, Rama membawa semua ke pusat perbelanjaan kecil dekat apartemen untuk membeli pakaian ganti dan hadiah Natal sederhana. Di tengah keramaian, Dika berjalan di samping Rama, bertanya tentang bagaimana Rama bisa menjadi ayah tunggal. Rama menceritakan sedikit bahwa ia pernah menikah karena tekanan keluarga dulu, tapi istrinya meninggal saat melahirkan Arya, dan ia memilih membesarkan anak itu sendirian meski harus berjuang melawan gosip tangga. Hidup di Indonesia ini tidak mudah bagi orang seperti kita, gumam Rama. Sore harinya, ketika mereka kembali, Siti tiba-tiba memegang tangan Rama. Pak, suami saya dulu namanya Dito. Ia sering cerita tentang sahabatnya di Jakarta yang sangat baik hati. Nama itu membuat Rama membeku. Dito. Mantannya. Cinta yang hilang 10 tahun lalu. Ia menatap Siti, mulutnya kering. Dito suami ibu. Siti mengangguk pelan, air matanya jatuh. Ia meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan motor. Sebelum itu, ia sering menyesal meninggalkan seseorang di Jakarta. Saya tahu itu bukan sahabat biasa. Kebenaran mulai mengalir seperti sungai. Rama merasa dadanya sesak, seperti ada yang mencengkeram jantungnya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rama dan Siti duduk di ruang tamu. Siti bercerita semuanya, Dito menikahinya karena dipaksa orang tua di desa untuk menyembuhkan orientasinya. Mereka hidup sebagai suami istri tapi tidak pernah ada cinta romantis. Dito selalu mencintai Rama, tapi takut masyarakat, takut kehilangan keluarga. Ia meninggal dengan nama Rama di bibirnya, kata Siti pelan. Rama menangis tanpa suara. Semua kenangan kembali, pelukan di kos kampus, janji-janji masa depan, dan kepergian mendadak Dito. Ia tidak tahu harus marah atau bersyukur. Dika yang bangun tengah malam melihat ayah angkat barunya menangis, langsung memeluknya. Om, terima kasih sudah mau terima kami. Malam itu Rama tidak tidur, memandang langit Jakarta yang cerah setelah hujan reda. Hatinya penuh gejolak, antara luka lama dan harapan baru. Hari kedua setelah Natal, Rama memutuskan untuk tidak bekerja dari kantor desain graisnya. Ia menelepon bosnya, beralasan ada urusan keluarga. Di apartemen, suasana mulai hangat. Arya dan Mia membuat pohon Natal kecil dari kardus bekas, sementara Dika membantu Rama membersihkan rumah. Om Rama, papa saya dulu suka gambar seperti Om, kata Dika sambil melihat sketsa di meja kerja Rama. Rama tersenyum pahit. Ya, Dito juga senang menggambar, itulah yang membuat mereka dekat dulu. Siti memasak makanan khas Jawa untuk makan siang, mencoba membayar kebaikan Rama dengan cara sederhana. Tapi di balik senyumnya, Rama melihat kesedihan yang dalam. Ibu tidak perlu repot, kata Rama. Yang penting anak-anak bahagia. Sore harinya, mereka pergi ke taman kecil di dekat apartemen. Anak-anak bermain, sementara Rama dan Siti duduk di bangku. Siti bercerita lebih detail tentang pernikahannya yang penuh sandiwara. Dito selalu bilang, kalau aku bisa, aku ingin kembali ke Rama. Saya tahu, tapi saya tetap di sisinya karena anak-anak. Rama merasa dunia berputar.
Ia ingat surat terakhir Dito yang tidak pernah ia balas karena terlalu sakit hati. Sekarang melihat Dika yang mirip sekali dengan Dito muda, hatinya semakin pilu. Dika mendekat, duduk di antara mereka. Om, saya takut kalau teman-teman tahu saya suka cowok. Di sekolah dulu ada yang bully. Rama meletakkan tangan di pundak Dika. Kamu harus bangga dengan dirimu, Dik. Tapi di Indonesia, kita harus pintar memilih waktu. Om dulu juga sembunyi, tapi setelah kehilangan banyak, Om belajar bahwa menyembunyikan diri terlalu lama hanya membuat luka lebih dalam. Percakapan itu membuat Dika menangis, tapi juga lega. Malam harinya, Rama menerima telepon dari adiknya di Surabaya yang jarang menghubungi. Kak, katanya kakak kedatangan tamu aneh di rumah. Hati-hati, jangan sampai gosip menyebar. Rama hanya tertawa getir. Bahkan keluarganya yang sudah memutuskan hubungan masih mengawasi. Tekanan sosial di Jakarta terasa nyata, tetangga sudah mulai bertanya-tanya melihat ada keluarga baru di apartemennya. Rama merasa konflik dalam dirinya semakin kuat, antara keinginan membantu dan takut kehilangan segalanya yang sudah ia bangun untuk Arya. Tapi melihat Dika yang mulai tersenyum lebih sering, ia tahu pilihan ini benar. Malam itu, Rama menulis di jurnal kecilnya, mungkin Tuhan kirim mereka bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan luka lama. Ia belum tahu bahwa besok, konflik akan semakin meningkat ketika tetangga mulai bergosip terang-terangan. Pagi ketiga, Rama terbangun oleh ketukan pintu yang keras. Tetangga sebelah, Bu Rini, berdiri dengan wajah curiga. Pak Rama, siapa keluarga yang tinggal di sini? Kok tiba-tiba ada anak-anak laki-laki remaja? Jangan-jangan Bapak bawa masalah baru. Kata-kata itu seperti tamparan. Rama menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka keluarga yang butuh bantuan, Bu. Natal kan waktu memberi. Tapi gosip sudah menyebar di grup WA kompleks apartemen. Rama merasa dunia kecilnya mulai goyah. Di kantor, bosnya menelepon lagi. Rama, ada klien yang tanya kenapa kamu absen. Jangan sampai reputasi perusahaan terganggu ya. Tekanan dari luar semakin berat. Sementara itu, di dalam rumah, Dika mengalami krisis sendiri. Ia menerima pesan dari teman lama yang mengancam akan sebarkan rahasianya kalau tidak transfer uang. Dika panik, lari ke kamar Rama. Om, saya takut. Rama memeluknya erat, seperti ayah kandung. Kita hadapi bersama. Siti melihat dari pintu, matanya penuh terima kasih. Pak Rama, kamu seperti Dito yang dulu, selalu melindungi orang yang dicintai. Kata itu membuat Rama tercekat lagi. Siang harinya, Rama membawa Dika ke kai kecil milik teman gayanya yang diskret di kawasan Senopati. Di sana, Dika bertemu dengan komunitas kecil yang saling mendukung tanpa harus terbuka di depan umum. Kamu tidak salah, Dik. Kita belajar hidup dengan bangga tapi bijak, kata Rama. Pulang sore, hujan kembali turun. Di mobil, Dika bertanya, Om, kalau papa saya masih hidup, apa Om akan main dia? Rama diam lama. Mungkin ya, Dik. Karena cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Malam itu, konflik mencapai puncak ketika tetangga berkumpul di depan pintu, menuntut Rama mengusir tamu-tamunya. Rama berdiri tegar di depan pintu, suaranya mantap. Mereka tinggal di sini sampai punya rumah. Ini hak saya sebagai penghuni. Siti menangis di belakang, Dika memegang tangan adiknya. Arya yang kecil hanya memeluk kaki papanya. Rama merasa ini adalah ujian terberatnya sebagai ayah dan sebagai lelaki yang mencintai sesama jenis. Ia mengorbankan ketenangan hidupnya, tapi hatinya semakin kuat. Setelah kerumunan bubar, Rama duduk di lantai, menangis pelan. Dika mendekat, Om, terima kasih. Om seperti pahlawan buat saya. Hari keempat membawa angin perubahan. Rama menghubungi teman lamanya di LSM pendukung hak-hak minoritas di Jakarta.
Melalui jaringan itu, ia menemukan rumah kontrakan murah di pinggiran Bogor yang bisa ditempati Siti dan anak-anak. Ini sementara, tapi aman, kata Rama pada Siti. Siti memeluknya erat. Kamu sudah seperti keluarga sekarang. Dika semakin terbuka, bercerita tentang mimpi-mimpinya ingin kuliah desain seperti Rama dan ayahnya dulu. Rama melihat dirinya di Dika, dan itu membuatnya ingin melindungi lebih lagi. Sore harinya, mereka pergi ke makam Dito di pemakaman umum di Depok. Hujan gerimis, Rama berdiri di depan nisan sederhana. Dito, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Tapi sekarang aku mengerti dan aku makan. Air matanya bercampur hujan. Siti berdiri di samping, Dika memegang tangannya. Di sana, kebenaran terakhir terkuak. Dito pernah mengirim surat ke Rama sebelum meninggal, tapi surat itu hilang karena alamat salah. Ia mencintaimu sampai akhir, kata Siti. Rama merasa beban di dada hilang. Pulang malam di apartemen, mereka merayakan kecil-kecilan. Arya bercerita pada Mia tentang sekolah, sementara Dika dan Rama menggambar bersama di meja. Om, saya ingin jadi seperti Om, kuat dan baik, kata Dika. Rama tersenyum, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Malam itu, Rama berbicara panjang dengan Siti tentang masa depan. Siti memutuskan untuk mencari kerja sebagai penjahit, sementara Dika akan lanjut sekolah dengan beasiswa dari komunitas Rama. Tekanan dari tetangga masih ada, tapi Rama belajar mengabaikan. Ia sadar bahwa identitasnya bukan beban, tapi kekuatan untuk membantu orang lain. Konflik internalnya selesai, dari menyembunyikan diri menjadi berani melindungi. Dika yang dulu ketakutan kini berani bilang pada Rama, saya bangga punya Om seperti papa kedua. Seminggu setelah Natal, semuanya mulai stabil. Rama mengantar Siti dan anak-anak ke rumah kontrakan baru di Bogor. Perpisahan di depan gerbang terasa berat. Terima kasih, Rama. Kamu selamatkan kami, kata Siti sambil memeluk. Dika memeluk Rama lama. Om, saya akan sering telepon. Dan suatu hari, saya akan bantu orang seperti Om bantu saya. Arya menangis kecil, tapi Rama mengusap kepalanya. Kita masih bisa ketemu, nak. Di perjalanan pulang sendirian, Rama memandang langit Jakarta yang cerah. Ia merasa telah tumbuh, dari ayah tunggal yang kesepian menjadi lelaki yang menemukan makna baru dalam membantu orang lain. Masa lalunya dengan Dito tidak lagi luka, tapi pelajaran tentang pengampunan dan keberanian. Di apartemen yang kini sepi, Rama duduk dengan Arya, menceritakan sedikit tentang teman lama papa yang baik hati. Arya tersenyum, papa hebat. Rama tersenyum balik, hatinya penuh. Ia tahu perjuangan belum selesai di masyarakat Indonesia yang masih banyak prasangka, tapi ia siap menghadapi dengan hati terbuka. Beberapa bulan kemudian, Dika mengirim Oto dirinya yang sudah sekolah lagi, tersenyum lebar. Siti dapat kerja tetap. Rama terus mendukung dari jauh, kadang bertemu di akhir pekan. Kisah itu mengajarkan Rama bahwa cinta sesama jenis bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kekuatan untuk mencintai lebih luas. Ia tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Di malam sunyi, Rama berdoa dalam hati untuk semua yang pernah berjuang seperti dia. Dan kebenaran yang dulu membuatnya tercekat kini menjadi berkah terindah. Apakah kebenaran dari masa lalu selalu membawa penyembuhan meski awalnya menyakitkan, atau justru bisa menghancurkan jika tidak dihadapi dengan keberanian? Benar atau salah?